Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya. Video kali ini kita akan menjawab apa itu namanya? Pertanyaan ya, pertanyaan dari teman-teman semua. Insyaallah ya, semoga dengan dijawabnya pertanyaan ini maka nanti membantu ya atau menjadi solusi untuk teman-teman semua. Ini kita akan baca mix ya, campur ya. Habis makan bakso ayam, kok perutku sakit banget ya, mual banget, keliengan. Padahal cuman bakso sama kuahnya, sama bihun, toge, dan seledri. Habis makan bakso, mual banget dan keliengan. Nah, ini kayaknya ini ya, ada anxiety beliau. Jadi ada was-was ya dalam dirinya, sehingga makan bakso aja bisa mual dan keliengan ya. Nah, ini was-was ini ya. Ini adalah was-was ya. Atau istilahnya itu adalah anxiety disorder. Terus solusinya bagaimana? Silahkan diruqyah ya. Untuk solusinya diruqyah. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dihapus dulu nih biar enggak muncul lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, aku susah tidur kalau tiap malam. Kalaupun tidur, ngerasanya kayak nggak tidur. Terus nggak nyenyak gitu tidurnya. Apakah itu efek lambung? Kalau ini kayaknya ini beliau punya masalah dengan lambung bisa ya. Cuman kalau saya lihat ini ada kegelisahan pada dirinya. Ada gelisah atau mungkin ada khawatir atau mungkin ada masalah. Ya, ini psikosomatis ya. Ya, ini psikosomatis. Jadi yang harus dilakukan adalah solusinya ruqyah. Ya, jadi di ruqyah ya bisa ruqyah mandiri atau meruqyah kepada orang lain, ya, diruqyah kepada orang lain. Insyaallah ya, itu akan menjadi solusi. Kenapa ya kok diruqyah ya? Karena nanti dengan ruqyah itu ya, saraf-saraf tubuh kita akan tenang. Ya, pikiran kita akan tenang, jantung kita akan tenang. Jadi yang sebelumnya ada detak jantung yang gitu ya, yang cepat itu nanti akan tenang. Seperti itu. Ini istilah lainnya mungkin banyak orang menyebut itu insomnia. Ya, insomnia. Ya, silakan diruqyah ya untuk solusinya insyaallah. Semoga Allah sembuhkan. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah gejala psikosomatis itu sakit di badan pindah-pindah ya? Ditambah cemasnya karena mikirin sakit di badan pindah-pindah. Jadi pengen dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Tiap hari mikirin kalau aku punya penyakit berat. Nah, teman-teman semua, terkait dengan psikosomatis, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi psikosomatis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jiwa atau perasaan seseorang yang berdampak kepada jasad. Ya. Jadi penyakit dari perasaannya atau dari jiwanya atau pikirannya ya, tapi berdampak kepada jasad. Itu psikosomatis. Nah, di sini sesungguhnya sudah terjawab ya, ada jawaban sudah. Jadi dari pertanyaan beliau ini sudah ada jawaban. Karena apa? Jadi psikosomatis itu berarti ada sebab, ada akibat.
Ya, jadi penyebabnya itu dari perasaannya, dari jiwanya, dari pikirannya, tapi dampaknya, akibatnya itu kepada fisik. Ya, seperti apa? Seperti berdebar dan lain-lain. Nah, di sini yang harus kita lakukan untuk psikosomatis itu adalah bukan fokus kepada akibatnya, bukan fokus kepada misalkan dalam diri kita itu jantung berdebar atau mungkin panas di dada, sesak di dada, keliengan, pusing atau apa mual. Nah, ini saya bahasakan ini dampaknya akibat kepada tubuh. Tapi jangan fokus ke sini. Yang untuk penyakit psikosomatis fokuslah kepada akar. Ya, kepada penyebabnya tadi. Bisa kita fokus kepada akibatnya ini, tapi nanti nggak selesai-selesai masalahnya. Ya, jadi yang harus dilakukan adalah fokus kepada penyebabnya. Dan penyebabnya di sini ini udah kelihatan, ada cemas ya. Ditambah cemas karena mikirin sakit di badan berpindah-pindah. Jadi beliau ini merasakan sakit yang pindah-pindah, misalkan dari kepala pusing, sakit sesak dada, jadi pindah-pindah penyakitnya. Jadilah itu pikiran ya. Nah, kepikiran dia cemas, dia khawatir, dia takut gitu loh. Kenapa sakit saya ini gitu loh. Jadi itu penyebabnya ya. Jadi cemas, takut, khawatir. Nah, ini lingkaran setan. Kalau setan sudah menguasai di ini, di masalah cemas, takut, khawatir ini, ya kan, maka yang terjadi ya wis, setannya itu terus muter-muter di situ sudah. Jadi gangguannya ya di situ, ya. Terus sakit di badan pindah-pindah, ya kan. Jadi pengen dikit-dikit ke dokter, ya nggak selesai nanti, ya. Jadi inilah was-was sesungguhnya, ya. Was-was itu ya karena kita terlalu khawatir akan masa depan, akan sesuatu yang akan datang, padahal masalah masa depan, masalah sesuatu yang akan datang itu bukan urusan kita. Nah, dan ini beliaunya ini masuk ke ranah itu. Ini khawatir ini, nanti macam-macam kan, takut ini, takut mati, takut nggak sembuh-sembuh penyakitnya, takut gimana nanti kalau saya sakit parah. Oh ini betul kan? Tiap hari mikirin kalau aku punya penyakit berat. Padahal tidak, itu cuma was-was, itu gangguan setan. Nah, inilah psikosomatis. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa solusi tepatnya dengan keluhan beliau? Ya solusi tepatnya adalah ruqyah. Ya. Ya untuk apa? Menghilangkan cemas tadi, menghilangkan khawatir tadi. Sesungguhnya sederhana ya. Saya nggak mau ruqyah Ustaz misalkan. Kalau nggak mau ruqyah ya udah, ya masalah yang terjadi ya silakan serahkan kepada Allah. Tawakal, beres itu. Saya yakin itu beres ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus memahami akar penyakit dan dampak penyakit. Jadi jangan sekedar fokus, wah saya ini sakit nggak sembuh-sembuh. Nah ini dicari gitu lah. Apa penyebab sakitnya nggak sembuh-sembuh? Aduh saya pusing terus menerus. Nah pusing ini adalah simptomnya, jadi dampaknya. Nah yang menyebabkan pusing apa? Nah kita harus belajar ini teman-teman semua untuk mendiagnosa penyakit kita dan mendapatkan obat terbaik untuk penyakit kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan jangan hanya fokus di situ. Begitu ya. Masya Allah. Ya, insya Allah ini sederhana ini. Kalau saran saya silakan diruqyah. Ya nanti saya kan pasti ada hasil yang lebih baik. Baik, cukup dulu ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.